Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel aku, Riara Sandi Channel. Di video kali ini aku ingin berbagi cerita tentang pengalaman aku mengenai kacamata dan juga apa yang aku alami di mata aku gitu loh. Nah, sebelumnya aku tuh nggak pakai kacamata sama sekali karena emang nggak ada keluhan apapun, nggak ada keluhan misalnya nih ngebaca tulisan dari jarak jauh aku juga masih oke-oke aja, ngebaca tulisan yang kecil-kecil dari dekat juga baik-baik aja. Jadi sebenarnya untuk cara baca aku ngelihat orang pandangan jauh dekat itu sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kenapa akhirnya aku memilih memakai kacamata? Jadi bukan cuma buat gaya-gayaan doang ini kacamatanya gitu loh teman-teman. Nah, awalnya itu aku nggak mempermasalahkan apa yang terjadi di mata aku, karena aku pikir aku ngebaca masih normal, melihat wajah orang dari kejauhan itu masih oke-oke aja, nggak ada masalah. Tapi sebenarnya udah berasa itu dari beberapa bulan belakangan. Jadi mata aku ini sering pedih gitu kan ya, dan berair. Dan kalau kena cahaya lampu, apalagi sinar matahari, itu selalu sakit gitu, perih. Nanti dia jadinya berair. Nah, beberapa bulan kebelakangan ini, 1 atau 2 bulan belakangan ini tuh jadi lebih parah lagi gejala yang aku rasain. Jadi aku ngerasainnya mataku tuh kayak berasa bengkak di bagian dalam sini. Nah, di bagian dalam sini tuh dia kayak berasa bengkak di sini. Nih. Terus dia perih, dia pegel juga, berasa pegel banget, tapi dia berair. Nah, berair terus-terusan, terus dia lama-lama dia ngeluarin kotoran dari sudut-sudut mata gini kan. Ngeluarin kotoran, dan itu aku pikir biasa aja gitu. Ya udah, ya biasalah orang matanya kotor juga biasa gitu kan. Tapi lama-kelamaan itu kayak berasa bengkak banget mataku. Aku emang ada kantung mata ya. Jadi kayak di dalamnya itu tuh bagian sini tuh kayak berasa bengkak gitu. Aku biarin selama sebulan itu, nggak aku pikirin, nggak aku anggap gitu loh. Tapi lama-kelamaan berasa itu pas aku ada urusan ke kantor camat. Itu hari panas banget, aku ngebonceng anak aku sama adik mamaku sama bule aku, tapi aku manggilnya Matis. Aku boncengan sama Matis sama anak aku di belakang. Nah, itu cuacanya lagi panas banget, sementara ini aku mau jemput KTP KTP ya, ada KTP adik aku juga diperbarui gitu kan ya. Aku jemput ke situ, cuacanya panas, naik motor, sementara helm yang aku gunain itu karena helm udah lama, jadi kacanya itu tuh burem gitu kan. Aku memilih untuk nggak menggunakan kacanya, jadi aku buka. Sampai belum nyampe setengah perjalanan, aku berhenti karena nggak bisa ngelihat apa-apa selain putih aja. Jadi bukan gelap ya, jadi kayak terang aja itu mata. Aku nggak kelihat jalan lagi, sampai aku harus berhenti dulu itu motor, aku tenangin dulu mataku, baru ngelihat pelan-pelan gitu, barulah kelihatan gitu loh. Nah, abis itu perih banget mataku. Akhirnya terpaksa aku nurunin kaca helm yang buram itu, terus kita jalannya pelan-pelan aja. Nah, disitulah baru berasa kalau ternyata kayaknya aku butuh kacamata untuk melindungi mataku dari cahaya matahari. Nah, terus di rumah juga kan aku pakai lampu. Namanya di rumah ya kan. Pakai lampu. Kalau udah sore itu lampu hidup, dan lampunya tuh terang-terang di rumah gitu, karena aku nggak suka gelap. Nonton TV, ngeliatin HP ya kan. Nah, di situ tuh mulai tambah parah gejala-gejalanya. Ketika aku tidur, aku nggak bisa tidur karena aku memang nggak bisa tidur mati lampu. Jadi lampunya terang-terang itu tidur, sampai aku tuh tidur harus nutupin gitu karena perih. Meskipun merem gini, tapi kan cahayanya tetap masuk ke mata sebenarnya ya kan. Nah, aku harus tidur pakai penutup mata gitu, tapi dalam keadaan mataku tuh perih. uh, Nonton TV juga gitu, 5 menit baru nonton TV. Megang HP juga gitu, 5 menit baru megang HP, mataku udah kayak nyut gitu loh. Nah, sampailah
aku berpikiran kayaknya aku memang butuh kacamata ini. Nah, tapi aku di sini nggak pergi ke dokter, aku cuma memahami apa ya, aku cuma mengira-ngira di diri aku sendiri apa yang aku butuhkan. Aku pergi ke optik dan aku periksa mata yang untuk baca gitu loh. Nah itu tuh nggak ada masalah. Jadi masalahnya itu aku pikir memang di cahaya, mataku nggak bisa kena cahaya langsung dari matahari, dari lampu, dari HP, dari televisi. Pokoknya cahaya-cahaya itu aku nggak bisa tuh. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk menggunakan kacamata ini. Kacamata ini tuh kacamata fotokromik dan juga anti radiasi. Jadi aku bukan promosi, enggak promosi sama sekali. Aku cuma mau berbagi cerita nih kenapa aku memilih menggunakan kacamata. Padahal kacamata mataku tuh nggak ada masalah apa-apa untuk dibaca, itu nggak ada masalah apa-apa. Baca normal-normal aja, semua baik-baik aja gitu loh. Ketika aku baca tulisan yang kecil aku masih kelihatan, ketika aku baca jarak jauh juga aku bilang masih bisa baca. Terus lihat wajah orang dari kejauhan juga aku masih oke-oke aja gitu loh. Tapi yang parahnya itu adalah ketika hari panas banget dan aku harus keluar rumah, dan ketika lampu di rumah, lampu cahaya dari televisi dan juga cahaya dari HP itu yang bikin mataku tuh bengkak, berair, dan dia kayak ada kotorannya gitu, terus merah-merah gitu, mataku kayaknya lelah banget gitu loh. Tapi aku di sini nggak periksa ke dokter ya, dan aku juga tidak menyarankan dengan cara yang aku gunain ini. Sebaiknya teman-teman juga harus periksakan mata ke dokter kalau ada gejala-gejala yang nggak biasa dan itu mulai mengganggu. Nah, kalau di sini aku langsung ambil kesimpulan aja, kayaknya aku butuh kacamata yang memang untuk menangkal radiasi dan juga cahaya-cahaya yang masuk ke mata. Akhirnya lah aku pergi ke optik kacamata gitu. Nah, aku periksa mata untuk yang baca itu nggak ada masalah. Mungkin kalaupun minus sedikit lah gitu kan ya, karena emang dari dulu aku pernah periksa emang minus, tapi aku ngerasain nggak masalah gitu loh. Aku sama adik aku berdua tuh periksa, nah minus kita tuh sama, ya minus kecil lah gitu. Adik aku memutuskan untuk menggunakan kacamata di minus yang kecil pada waktu itu, dan aku memutuskan untuk nggak menggunakan kacamata karena aku pikir nggak ada keluhan yang berarti, jadi aku nggak menggunakan kacamata. Nah, adik aku sekarang minusnya tuh udah nambah, tapi aku lupa. Padahal aku perginya sama dia, tapi aku lupa minusnya berapa. Tapi itu udah nambah karena dia di kacamata yang lama itu udah nggak jelas juga gitu loh. Jadinya dia nambah minus kacamatanya, sama ganti lensa, ganti semua karena emang udah kacamatanya itu udah lama. Nah, aku nggak pakai minus, jadi ini nggak minus nggak plus, ini kacamatanya normal tapi menggunakan fotokromik dan juga anti radiasi. Jadi ini kacamata anti radiasi. Nah, apa sih yang aku rasakan setelah aku menggunakan kacamata ini? Aku pakainya udah 2 bulanan lebih. Yang aku rasain itu seminggu awal aku menggunakan kacamata, namanya kita nggak biasa kacamata terus pakai kacamata gitu kan, pasti risih ya kan. Di sini kayaknya berat banget, di sini juga kayaknya ganjel nih, telinganya pegel gitu kan, nahan gagang ini awal-awal seminggu. Tapi selain secara fisik itu aku ngerasainnya adalah mataku tuh tambah pegel, tambah lelah itu seminggu aku nggak nyampe seminggu sebenarnya, beberapa hari menggunakan itu mataku tuh kayak jadi lebih lelah, jadi lebih capek sebenarnya mataku. Tapi aku pakai terus tuh sampailah seminggu, sampai lebih dari seminggu 10 hari gitu kan ya. Nah, makin kesini aku ngerasain mataku jadi lebih ringan, jadi lebih enak gitu, nggak ada lagi keluhan-keluhan yang aku rasain ketika aku nggak menggunakan kacamata. Jadi aku keluar rumah aku pakai kacamata, aku di rumah kalau lampu hidup aku pakai kacamata, kalau nonton TV atau megang HP aku pakai kacamata, kemana-mana aku pakai kacamata ini. Nah, untuk melindungi mataku dari sinar-sinar yang masuk ke dalam mata, untuk mengontrol juga gitu kan ya, dan dia anti radiasi juga. Jadi
lama kelamaan aku menggunakan kacamata ini, aku merasakan manfaatnya. Mataku itu rasanya udah biasa-biasa aja, tapi tetap juga aku pakai kacamata karena untuk melindungi mataku dari sinar matahari, sinar yang masuk ke mata yang berlebihan. Mungkin itu yang mataku terima ya kan, jadi kayak dia lelah gitu. Nah, beberapa hari memakai kacamata ini dia kayak jadi lebih capek, pegel gitu ya. Mungkin pegelnya itu kan emang nggak biasa kan pakai kacamata kan, ini kan dia menumpuk ke sini. Nah, pegel ini juga numpuk ke sini. Nah, dia juga bikin pegel awal-awal pakai kacamata karena kita nggak biasa. Aku nggak biasa pakai kacamata gitu loh. Nah, makin kesini, aku pernah nyoba beberapa hari aku lepas nggak pakai kacamata, dan itu berasa pegel lagi nih mata. Ini mata ini berasa pegel-pegel gitu loh. Akhirnya aku bilang, oh iya berarti emang mataku itu memang nggak bisa nerima cahaya yang mungkin udah terlalu banyak masuk mata gitu loh. Nah, jadi itu dia pengalaman aku sampai aku menggunakan kacamata ini. Nah, kacamata ini tuh nggak ada minus, nggak ada plus, ini normal. Tapi aku menggunakannya untuk fotokromik dan juga anti radiasi. Jadi aku menggunakan kacamata ini, dan semenjak menggunakan kacamata ini mataku jadi lebih nyaman, berasa lebih ringan, dan jarang banget pegel-pegel, apalagi sampai bengkak dan memerah. Itu udah alhamdulillah udah enggak lagi. Alhamdulillah, aku bersyukur. Tapi buat teman-teman di sini adalah aku bukan dokter, bukan praktisi kesehatan. Aku cuma berbagi cerita ke teman-teman semua tentang pengalaman aku dengan mataku dengan kacamata ini juga. Nah, aku tidak menyarankan untuk menggunakan cara yang sama dengan yang aku gunakan. Aku menyarankan teman-teman jika merasakan keluhan yang berbeda dari mata dan itu mulai mengganggu, sebaiknya memang diperiksakan ke dokter ya kan, ke ahlinya gitu loh. Sekian dulu video dari aku. Terima kasih untuk yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Dan aku ucapkan terima kasih untuk yang udah nonton video-video aku dan yang komen-komen di video aku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk teman-teman. Insya Allah aku akan balas secepatnya. Aku di sini bukan praktisi kesehatan atau kecantikan. Aku di sini hanya ingin berbagi cerita tentang pengalaman-pengalaman aku, dan aku tidak menyarankan untuk teman-teman mengikuti apa yang aku lakukan. Aku hanya ingin sekedar berbagi cerita aku ke kalian, dan tetap jaga kesehatan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dadah.